Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan ngelanjutin ya. Yang kemarin kita sudah bahas tentang ini ya JavaScript. Jadi ternyata itu ada dua ya JavaScript. Jadi ada JavaScript yang saya punya. Ini JavaScript versi lama ya, yang teknologinya masih pakai variabel. Jadi kalau kita lihat di dalam sini, ditunggu ya. Oke, ini ya. Jadi ini kalau manggil itu pakai variabel, dan untuk komennya kayak gini ya. Jadi komen ya. Jadi JavaScript itu punya yang namanya komen ya. Nah, untuk pakai komentar itu seperti ini ya. Jadi bisa pakai yang namanya slash atau ini. Jadi slash bintang bintang slash. Dan ini sangat sering dipakai ya. Dan ini akan ignore atau tidak akan mengeksekusi kode yang kalian tulis ya. Contohnya di sini ya, seperti ini ya. This is a single line. Nah, seperti ini. Alertnya gimana? Seperti itu. Nah, di sini saya disuruh untuk praktek dulu. Oke, oke, komen. Nah, gimana cara double slash? Seperti ini ya. Jadi kalau gini, satu gimana dia? JavaScript is fun. JavaScript is fun. Begitu code. Nah, berarti yang ini dimatikan, yang ini dijalankan. Tadi ini ya. Oke, oke. Get my reward. Seperti ini ya. JavaScript comment. Komennya sudah selesai. Oke, lanjut ya. Ah, apa yang bisa kita pakai ya? Ya ini ya. Single line pakai double ya, double slash ya. Kemudian untuk multiple line kita pakai yang namanya ini. Slash bintang kemudian bintang slash seperti itu. Multi line comment. Seperti ini ya. Jadi ada ini ya. Ini kemudian ini this code created an alert box. Oke, kita bisa bintang slash seperti ini. Cek. Oke, selesai. Oke, ini bisa saya close. Oke, ada data type, ada basic concept. Nah, data type itu gimana? Nah, kita bisa cek di sini ya. Data type seperti ini. Nah, ini pakai variabel ya. Nah, variabelnya di sini pakai number. Nah, yang teman-teman itu pakai ternyata bukan yang ini. Ini ternyata versi JavaScript lama. Kalau versi JavaScript yang terbaru eh terbaru ya. Saya bisa close ini. Hmm, Kalau gini. Loh, go back. And learn. Jadi kalau kita pakai yang apa? Soul learn biasa nggak bisa ya. Jadi harus kita pakai and learn. Loh, gimana sih? Gimana sih sebenarnya sih? Kalau mau pindah ke halaman ini, loh, gimana sih? Kalau kita mau kembali tuh, loh, lucu ya.
Lucu, lucu, lucu. Kenapa dia itu nggak bisa ya? Solo learn. Seharusnya bisa loh. Hmm, malah kembali ke sini ya. Solo learn. Loh, gimana sih sebenarnya? Oke, oke, oke. Dia pakai teknologi apa sih kok lucu gitu? Loh, gak bisa dicek kok. Loh. Gimana sih sebenarnya? Kalau saya pakai ini ya, loh, gak bisa juga. Gimana sih? Loh, apakah Firefox saya yang bermasalah? Web analyzer gak bisa kok. Gak bisa kok. Wah, aneh sih sebenarnya. Ah, nah ini ya. Jadi ini ada JavaScript ya. Ini yang lama. Nah, ini JavaScript tuh ini adalah yang terbaru ya. Tunggu bentar ya. Nah, ini ya. Nah, di JavaScript ini dia itu pakai yang namanya Let's. Let's construct. Nah, Let's dan construct ini adalah pengganti ya. Jadi di sebelumnya kita pakai variabel. Nah, di teknologi baru kita pakai pakai Let's untuk mengganti variabel yang sudah lama itu. Nah, ini kita bisa coba ini ya. Apa? Kita bisa coba praktek ya. Nah, ini ya. The console is, jadi kita bisa console log, kemudian status. Kenapa dia nggak bisa? Cek. Oke, gitu ya. Jadi kita cuma manggil itu ya, console log, kemudian eh apa sih variabel yang mau dipanggil? Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa coba pakai yang namanya, ada nggak sih sebenarnya terjemah? Nah, ini ya, berarti dia pakai yang namanya teknologi JavaScript framework, dia pakai React sama Redux. Cookie compilation pakai cookie bot sama cookie control. Authentication seperti ini dan lain sebagainya. Oke. Nah, modern website. Nah, sekarang untuk mengganti sebuah konten atau struktur yang berbasis pada user preference atau interaksi, itu biasanya pakai yang namanya JavaScript ya. Nah, untuk membuat sebuah website itu lebih dinamik, halamannya lebih dinamik. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, ini adalah strukturnya. Jadi ada HTML, head, body, H1, P sama image. Nah, semua struktur ini merepresentasikan sebuah pohon ya. Ini sangat berguna dan apa? Membantu ya untuk membuat sebuah website yang dinamik ya. Nah, terkadang HTML elemen itu ditaruh di dalam di apa? Inside order eh, di tempat lain. Nah, ini disebut apa? Nah, ini saya nggak tahu. Feather sama nesting. Berarti kita bisa belajar juga ya. Nah, sebenarnya ini gimana sih?
eh reference elemen. Oke, nggak ada jawabannya. Biasanya namanya apa? Fetter sama nesting. Coba aja cek nesting. Oh, benar. Nah, ini ya, seperti namanya, family tree atau apa? Ini apa? Family tree itu artinya akar keluarga. Ada relationship atau ini ya, apa namanya? Hubungan ya antara beberapa elemen ya. Nah, ada body, ada satu. Nah, body itu apa? Body itu parent, sedangkan H1 itu child. Oke. Nah, kemudian ini the tree diagram ada HTML, head, title, kemudian ada body, div, H1, P sama image. Nah, the tree diagram adalah merepresentasikan struktur dari halaman ya yang kita ketahui ya, atau bisa kita kenal sebagai dokumen objek model atau DOM. Nah, parent atau parent itu artinya orang tua dari elemen yang ditampilkan di atas itu yang mana? Maksudnya yang dipanggil biasanya body, bukan headnya. Nah, kemudian ini ID P1 paragraf teks. Kamu bisa ngereferensi pada semua elemen DOM menggunakan JavaScript. Nah, di sini ya, complete the codes to access the element. Nah, ID-nya P1. Kenapa P1? Karena ini dipanggil di sini ya, ID P1. Nah, ini yang dipanggil atau kadang-kadang pakai kelas. Nah, kelas itu nanti titik ya. Bukan seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk memodifikasi elemen DOM di dalam halaman kita harus punya akses ya. Makanya kita panggil yang namanya ini dokumen get element by ID. Nah, ini dipakai untuk memanggil ID spesifik ya atau sesuai lah. Nah, seperti ini ya. H3 get. Nah, kita bisa dilihat di sini. P ID P1. Nah, P1 kita bisa cek di JS. Dokumen get element by ID P1 text content update text, artinya dia dirubah. Oke, bentar ya. Nah, seperti itu. Kita bisa lanjut ya. Oke, di sini ya. Nah, get dokumen, get element by ID intro. Oke, lanjut. Nah, ini E1 heading. Berarti level 2 heading. Oke, DOM property adalah DOM property bernilai HTML elemen. Maksudnya elemen dari HTML. Dan kamu bisa get ya atau ambil ya dan merubah. Nah, kita bisa lihat di sini text content. Nah, ini ya. Text content update header, text content update paragraf. Kita bisa cek di sini JS-nya. Oh, nggak ada ternyata. Jadi cuma manggil ini. Jadi pakai script ini ya. Script dokumen get element by ID sama script. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini apa yang akan berubah? Text content T1 get element. Nah, yang yang P ini teks 1 dia akan berubah. Teks 1. Oke. Nah, ini kamu bisa melihat variabel yang menyimpan sebuah informasi.
Di sini ya. Let's C. Nah, ini ya. Kalau yang biasanya itu kan pakai var. Nah, ini pakai let's C dokumen get element by ID T1 text content console log C, alertnya C. Jadi alert ini akan dimuncul pop up. Nah, ini kita bisa cek match the variable. Let's X dokumen X1 itu teks A, X2 B. Nah, ini let's paragraph dokumen get element by ID P3. Nah, paragraf 3 P3 to store the element with ID paragraf 3. Paragraf Oke, bener ya. Oke, jadi kita bisa ini rada susah sih. Let paragraph ID P3 element is stored in paragraph variable alert variable. Ini kan gini, let's paragraph. Jadi ID P3 ini akan disimpan ke dalam paragraf variabel. Nah, variabel value nanti akan diupdate. Oh, berarti gini. Alertnya bakalan dimunculkan, kemudian variabel value-nya akan diupdate. Nah, seperti itu. Dan kita bisa, kamu juga bisa memodifikasi properti. Kita bisa cek di sini dot style. Nah, ini ya. Jadi ini let's p dokumen, kemudian p titik style colornya akan dirubah. Kemudian bordernya itu juga dirubah solid. Nah, ini yang dirubah CSS-nya ya. Oke, lanjut. Let elemen dokumen E3. Oke, disimpan, kemudian ini let's elemen elemen does not oh, keliru. Berarti kita harusnya pakainya yang ini ya. Yaitu elemennya nggak bisa diakses ya, dan kamu nggak bisa ngakses ya, nggak bisa diakses ke lagi heading text content. Oke, salah satu get element T4 dokumen. Loh, ini wow. Oh, jadi oh iya sih manggil ini ya, lupa. Yang let's grid. Nah, grid ini kan variabel. Nah, variabelnya dipanggil di sini. Wah, nggak apa-apa lah. Kita daripada salah lagi kan, nyawanya tinggal 4. Oke, lanjut. Oke. Kemudian ini modul kuis. Kemudian going deeper, ada function standard dan best practice, kemudian writing code, spotting error, user out input, number of string, modul. Nah, ini kita lanjut sampai object dan notation control flow. Wah, masih lama. Oke, kita bisa lanjut ya.
eh nah ini ya. Jadi apa sih kegunaan JavaScript? Ngebuat tampilan menjadi lebih interaktif. Kemudian ini button on click, alert, oke, oke benar ya. Oke, display 42, alert, will display in cek. Oh, benar ternyata. Oke, nggak apa-apa lah. Dan ini berarti Java script, script. Oke, nggak apa-apa. A variable is sequence of character content that store data. Aman 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 aman. Let fruit sama dengan cherry. Oke, kemudian ini let dessert cake. Nah, kemudian let dessert ice cream. Nah, artinya dessertnya kan yang dipanggil adalah apa? Es krim, bukan cake. Loh, oh iya sih, bener bener bener. Dia kan error karena ini kita itu ya kita ngirim 2 kali. Iya ya bener bener. Salah salah salah. Oke oke oke. eh Parent of B sama dengan P. Kemudian ini let's. Nah ini dessert, dessert. Oke. Kemudian ini H1. Let H1 bener. Variabel ya soalnya dia manggil variabel. Oke. Aman. Nyawa hilang 2. Oke. Nyawa hilang 2. Oke, nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau kepingin apa namanya? Kepengennya ya bayar sih sebenarnya. Cuma duitnya yang nggak punya masalahnya. Enak kok belajar di sini. Function adalah sebuah kunci untuk ngebuat sebuah blok di dalam JavaScript. Nah, ini akan membantu kita ngebuat sebuah website menjadi interaktif dan dinamik. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini kan jalan raya. Ini ada apa namanya? Ini bisa kita lihat di sini. Ini kayak apa namanya? eh ini HTML. Terus kemudian ini kode JavaScript. Nah, ini bracket ini saya nggak tahu. Nah, ini mekanisme seperti itu. Oke, lanjut. Nah, JavaScript adalah kode yang dibuat menggunakan statement. Nah, statement itu adalah instruksi yang nanti akan dieksekusi. Kemudian ini let's x berarti gini. Nah, code block is a group. Statement in curly bracket ya. Dan ini function do something let x game over, alertnya x. Nah, console log nanti game over akan ditampilkan. Jadi alertnya ditampilkan, kemudian console lognya juga ditampilkan. Nah, console log ini nanti akan tampil di belakang layar. Nah, alertnya nanti akan muncul pop up seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, function contain the code to perform task. Artinya fungsi ini mengandung kode yang nanti akan berfungsi pada task atau pekerjaan. Nah, kode ini bisa kita panggil sebagai callet atau call atau name tergantung maksudnya parentesnya parentis.
Nah, kodenya nggak ada. Oke, ini ya. PID on click my function. Jadi function let's document x green desert. Oke. Button on click function log message console log preset. Oke, lanjut ya. Berubah menjadi hijau. Loh, kok salah? Wah, salah. Change color. Function make function change let x function change function has not been call. Intinya dia belum kepanggil ya. Function tag message console log. Oke, ini apa yang salah dari kode ini? Kode block need to enclose in ini ya. Jadi nggak ada curly-nya ya. Curly bracket. Function is called by name. Ya, benar. Oke. Nah, ini what's its function execute function say hello console log hello. Kemudian say hello-nya dipanggil. Console log say hello. Not execute function not called. Oh, salah juga. Nah ini script function say hello. Hello world. 1 2 3 4. Jadi yang keempat ya. 1 2 3 4 5. Kelima. Oke, nyawa tinggal 1. Button on click firework. Click me. On click firework. When called button click it. Ya. Kamu bisa ngebuat fungsimu sendiri untuk melakukan sebuah task atau pekerjaan. Nah, kita juga kita untuk ini reinvent the wheel. Nah, ini susah ya. There is not need to reinvent the wheel. Artinya nggak usah nambahin mekanisme lagi ya. JavaScript itu bekerja dengan banyak fungsi ya, yang akan langsung bisa kamu pakai ya, dan bisa dan terdefinisi. Nah, dan itu ready to use, artinya bisa kamu pakai. Nah, berarti ini artinya built-in function. Built-in function, console log alert. Balon itu alert script alert. Nah, ini page. Nah, ini page loaded. Ini button preset. Ya, tinggal nyawa 1. Alert selo. Missing curly bracket. Kemudian missing parenthesis, kemudian missing colon of after function name. Enggak. Jadi cuma 2 ya. Ya, nyawa tinggal 1. Aman. Oke. Oke, kita sudah selesai sih sebenarnya. Kita sudah selesai sih sebenarnya kalau membahas ini ya. Soalnya setelah ini kita akan belajar banyak hal juga sih sebenarnya sampai sini. Banyak sekali. Ini ya. Jadi ini ada sama perulangan juga.
Kenapa kita juga perlu untuk belajar perulangan? Nah, sebenarnya algoritma dasar itu nanti akan belajar sampai perulangan seperti ini. While, for loop, eh, tapi ini adalah contoh teknologi baru yang dipakai dalam JavaScript ya. Nah, kalau JavaScript yang lama itu bisa kita lihat di mana ya? Di JavaScript yang satunya. Tapi karena ini introduction ke JavaScript. Nah, ini memang dibuat memang untuk pemula sih sebenarnya. Cuma dia itu digabung sama AI makanya rada sulit ya. Dan rada mikir juga. Makanya susah. Oke, sebenarnya algoritma dasar itu sebenarnya belajar apa sih nanti itu? Sebenarnya fokus utama dari algoritma dasar itu, fokus utama dari algoritma dasar itu mana ya? Eh, nah ini ya, ini pakai yang versi lama saya ya, karena yang versi terbaru itu ada beberapa yang saya hapus lah, karena memang nggak gimana ya, bukan nggak sesuai sih sebenarnya, memang saya cut aja soalnya kebagusan, terlalu bagusnya. Nah ini ya. Jadi konsentrasi ini saya custom sendiri ya, yaitu panduan untuk menyelami dunia pemrograman. Nah, ini adalah fokus saya dalam algoritma dasar. Jadi panduan menyelami dunia pemrograman. Nah, dan ini konsentrasi kalian yang RPL. Nah, apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah memahami logika komputer. Kita sudah pernah belajar tentang berpikir secara logis, kemudian berpikir secara terstruktur, sama yang terakhir adalah berpikir sistematis. Nah, berpikir secara logis itu nanti akan ngapain? Nah, kita akan ngebuat sebuah keputusan yang masuk akal. Jadi kita ngebuat sebuah premis dan data yang kita punya itu ada. Dan kita harus mengidentifikasi pola dan aturan dan hubungan dalam masalah yang akan kita buat dan kita akan selesaikan itu. Nah, seperti itu. Kemudian berpikir terstruktur. Nah, berpikir struktur itu artinya apa? Kita akan mengorganisasi pikiran kita. Jadi kita itu nanti fokusnya adalah kita akan membuat sebuah langkah-langkah secara sistematis untuk mencapai suatu permasalahan. Nah, contohnya kita punya sebuah studi kasus lah. Kita punya uh, kita mau ngebuat sebuah aplikasi untuk menghitung rumus rumus balok, rumus persegi panjang, rumus persegi. Nah, kita akan ngebuat sebuah ini langkah-langkahnya. Kita akan buat, kemudian kita akan buat solusinya. Lo solusi yang paling cepat dan paling terbaik itu seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, kita nanti akan menggunakan diagram alir. Nah, diagram alir sendiri itu kelihatannya sudah pernah ada banyak sih alir untuk menghitung luas luas persegi panjang, luas segitiga atau luas persegi panjang itu sudah banyak sih di internet itu. Makanya saya nggak ngajar nggak ngajar, maksudnya nggak ngajar cara bikinnya, cara apanya, karena di internet sudah ada kok. Kamu bisa tinggal apa namanya, tinggal lihat dan modifikasi sendiri. Soalnya kan di internet juga kadang-kadang ada yang salah ya dalam ngebikin solusi untuk masalah pemrograman seperti itu. Jadi sebenarnya algoritma itu fungsinya ya gini, kita harus memahami logika komputer. Jadi logika komputer itu artinya kita harus memahami bagaimana ngebuat sebuah keputusan yang paling masuk akal yang mau kita buat. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya terlalu kompleks lah ini kalau kita lihat di sini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi menurut saya nggak enak sih pakai. Maksudnya maksudnya kalau kita berpatokan pada ini, kita nggak bakalan praktek kayak kita belajar di sini solo learn. Kita nggak akan belajar di apa namanya,
di Proget atau di W3 School. Kenapa? Karena kita fokusnya ke teori aja, kita nggak belajar di prakteknya. Nah, makanya saya tekankan itu belajar praktek dan teori. Nah, belajar praktek dan teori. Nah, belajar praktek dan teori itu berapa persen sih sebenarnya? Nah, teori paling bagus itu 20% dan prakteknya 80%. Kalau kita belajar teori aja, kita nggak bakalan praktek, kita nggak bakalan tahu sih kesalahan-kesalahan kita saat kita apa namanya menjawab suatu soal tadi. Kayak tadi kan kita nggak tahu kan, kayak saya tadi kan saya sampai kehilangan 4 nyawa kan gara-gara saya nggak baca tadi kan, jadi langsung tinggal klik 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 aja kan. Ada beberapa tadi yang apa namanya yang saya pakai bantuan ya seperti itu ya, karena saya nggak tahu, karena kan bahasanya terlalu baru, jadi saya nggak tahu ini bahasnya, soalnya kan JavaScript yang terbaru memang seperti ini, jadi bahasanya lebih baru dan lebih keren lah kalau saya lihat di sini sekarang. Oke, kemarin tuh kita cuma sampai membahas ini ya, jadi algoritma dasar bagian 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir adalah logika dasar. Nah, logika dasar kita mempelajari tentang yang namanya eh logika dasar. Jadi logika. Nah, logika itu sebuah tuh keilmuan ya. Jadi logika itu ada ilmunya, itu bukan asal apa namanya asal berpikir aja, nggak ada ilmunya. Jadi ada cara-cara untuk berpikir seperti itu. Ada yang namanya logika formal sama logika informal. Nah, logika formal itu logika yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan logika logika informal ya. Logika formal itu adalah logika yang kita pakai saat kita berada di perguruan, entah itu sekolah, entah itu universitas, kampus, atau memang kita ada di eh, kementerian Kementerian Pendidikan ya, maksudnya fokus di pendidikan ya. Kalau di tempat lain saya nggak tahu. Ada beberapa kayak apa perusahaan juga pakai ya logika itu, cara berpikir itu, karena memang penting cara berpikir itu. Oke, sebenarnya pembahasan saya tentang algoritma itu masih kurang sih sebenarnya kalau dibandingkan dengan youtuber-youtuber lain ya, kayak siapa eh learning with student, kemudian siapa Pak Sandika Gali, terus Pak Eko Kurniawan ya, karena saya memang belajarnya dari situ ya, tapi saya eh kurang suka aja ya, maksudnya kayak kayak apa namanya kayak kita belajar teori terlalu banyak itu nggak enak ya. Enak kita belajar apa praktek, dan juga kita belajar teorinya juga. Saya lebih suka itu daripada kita cuma belajar apa namanya kita cuma belajar teorinya aja dan prakteknya kita nanti kan nggak enak ya, makanya saya lebih suka ini langsung prakteknya. 80% pokoknya fokusnya praktek, 20%-nya teori, dan teorinya sudah selesai kok, cuma dua kan, yaitu algoritma dasar dan logika. Nah, setelah itu kayak apa namanya algoritma dasar kok gini. Nah, algoritma dasar ini atau algoritma pemrograman ini itu sebenarnya SMK kita akan belajar, kuliah kita belajar. Jadi kita akan terus belajar ya algoritma itu sebenarnya, tata caranya atau cara-cara untuk
pakai algoritma itu seperti apa. Nah, itu kita akan belajar ya. Jadi sekolah SMK ini kita juga sudah belajar ya. Di perkuliahan juga itu nanti akan kita pelajari lagi gitu. Jadi memang ilmunya memang dipakai lah. Seperti itu ya. Nah, ini kan ada banyak pembahasannya. Ada ini algoritma dasar, pengantar algoritma, kemudian dasar-dasar pemrograman. Ini Pak Sandika ya, dasar pemrogramannya. Kemudian ini dari siapa? Indonesia Belajar itu juga ya. Nah, ini ya. Jadi simple search sama binary search. Nah, simple search sama binary search. Simple search sama binary search itu saya bisa cek di sini ya. Simple search. Simple search. Nggak muncul ya. Nggak muncul. Kalau di Android muncul sih. Jadi langsung kita bisa lihat lah. Nah, berarti di sini ya. Simple search. Nah, ini ya, pencarian cepat ya. Jadi kita bisa lihat lah di apa di YouTube-nya Versip ya. Mana? Berarti ini bisa saya close dulu ya. Kok lama? Makanya simple search itu artinya pencarian cepat ya. Kok lama sih? Ini loh nggak enaknya kalau maksudnya kan simple search. Jadi pencarian cepat lah dia itu. Teknologi yang biasa dipakai itu banyak sih simple search itu. Kok lama ya? Hmm. Ini udah cuma buka YouTube aja loh. Dan buka ini Solren. Memang YouTube itu memang rada lama kok. Loh, kayak gini loh. Dia itu rada lama ya. Gimana sih sebenarnya? Kok lama sih? Executive Search Business Intelligence Wisconsin. Binary search adalah sebuah algoritma yang kita pakai untuk mencari indeks atau elemen yang kita sortir ya dari array data struktur, maksudnya struktur data ya. Kalau kamu lebih suka ini binary search, kita pakai ya yang namanya binary search setiap hari. Nah, seperti itu. Lama ya?
binary search, ancien. Ancien Babylon, regular loop, linear time, kemudian binary search, time complexity. Lama kok. Ya udah, karena dia itu nggak jalan, ya udahlah, selesai sampai sini ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.